Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Pertama, tentu kita wajib untuk mengaturkan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih berkesempatan untuk belajar sehingga bisa mengisi hari-hari kita dengan hal yang baik. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan terkumpulkan dalam satu naungan menjadi umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat. Amin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pentingnya membaca dalam kehidupan ini. Sebagaimana yang kita ketahui, ternyata perintah pertama kali yang diturunkan Allah dalam wahyunya adalah membaca. Hal ini tertera dalam ayat pertama di surah Al-Alaq yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam ayat ini Allah mendawuhkan, memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari sini mari kita mencoba mengambil pelajaran. Ternyata membaca itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dengan membaca kita bisa mempunyai pengetahuan. Dengan membaca kita bisa mengerti akan banyak hal. Akan tetapi kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita membaca. Paling tidak ada 3 hal yang harus kita pertimbangkan. Pertama, tentu sumber bacaan. Sumber bacaan menjadi sesuatu yang sangat penting dipertimbangkan ketika akan kita mencari informasi. Ketika kita sudah menginginkan untuk mengetahui suatu ilmu, maka sumber bacaan apa yang harus kita baca ini menjadi hal yang sangat penting. Karena tidak sedikit ketika kita salah mengambil sumber bacaan atau referensi, maka akan menghasilkan ilmu yang tidak tepat pula. Dan yang harus kita faham bahwa sumber bacaan itu tidak harus sesuatu yang tertulis, tetapi sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita dengar sebenarnya juga bisa menjadi sumber bacaan. Jika Allah menurunkan ayatnya ada yang qauliyah, tercantum atau terabadikan dalam Al-Quran, ada juga ayat kauniyah, keadaan, kejadian, situasi, peristiwa itu juga bisa menjadi sumber bacaan bagi kita. Nah, wong Jawa mungkin ngarani ilmu titen. Ilmu titen artinya mungkin kalau zaman dulu nek nandur pari ki ngenteni bulan ini sampai ini, karena orang dulu sudah mempunyai ilmu titennya kuat. Niteni dari bulan ini sampai semisal di bulan Desember itu kan waktunya hujannya
lek ngarani gede-gede nih sumber. Itu kalau orang tani mesti paham. Itu waktunya nanam padi, karena padi yang memang secara tanaman dia membutuhkan air lebih banyak daripada jagung. Nah, itu namanya membaca juga, membaca situasi, membaca dari peristiwa. Kemudian yang kedua, selain sumber bacaan, tentu cara baca. Cara baca ini menjadi hal yang harus kita perhatikan juga. Cara baca itu kalau tulisan, baik membaca tulisan ataupun membaca peristiwa, ternyata cara baca itu juga menjadi sesuatu yang menyebabkan pemahaman kita benar atau tidak. Cara baca kita cepat atau pelan itu juga akan mempengaruhi. Cara baca dari sudut pandang yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan pun yang berbeda. Contoh begini, kayaknya kita semua sudah sering mendengarkan perumpamaan orang buta yang membaca bentuk gajah akan berbeda tergantung apa yang dipegang. Yang bagian telinganya megang, oh lebar, nggak terlalu agak tipis tapi lebar. Yang megang ekornya